kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
Ulangan 11 ayat 13 dan 14. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa melihat, Tuhan yang bisa mendengar, Tuhan yang bisa berbicara, dan Tuhan yang bisa bertindak. Tuhan yang kita kenal, yang kita sebut Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang dari dahulu bisa melihat, mendengar, dan berbicara, dan melakukan kehendaknya. Dia bukan Tuhan yang diatur oleh tulisan manusia. Dia Tuhan yang memiliki kedaulatan dan kewenangan mutlak atas kehidupan kita manusia. Mari kenali Tuhan yang bisa melihat, mendengar, berbicara, dan bisa bertindak. Supaya ketika kita ini percaya kepada Tuhan yang hidup, maka yang kita terima daripadanya adalah kehidupan. Tetapi kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang artinya Dia hidup dahulu tetapi Dia sekarang diam saja, maka ketika kita percaya bahwa Tuhan itu dulu pernah hidup dan sekarang tidak pernah berbicara dan tidak menyatakan kehendaknya, maka kita tidak akan terima apa-apa. Karena kita tidak percaya bahwa Dia masih hidup sampai dengan sekarang ini. Mari rindukan Tuhan, mari ingini Dia. Karena kita bukan hanya bisa mendengar suaranya, kita bisa mengerti hatinya, kita bisa tahu kehendaknya. Dari begitu banyak kejadian yang kita alami dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, kita bisa memahami akan kehendaknya yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna. Karena itu dianugerahkan kepada kita untuk mengenal Dia. Mari mencari Tuhan dan mengenal Tuhan, supaya kehidupan kita yang singkat di dunia ini bisa kita isi dengan menggenapkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari ingini Tuhan, supaya hari demi hari kita penuh dengan pengalaman dengan Tuhan yang mentakjubkan. Kali ini kita akan belajar dari Musa. Dari bayi Musa mengenal akan pola kehidupan kerajaan Firaun karena dia diangkat oleh putri Firaun menjadi anaknya. Sehingga Musa sejak kecilnya mengerti akan pola hidup orang-orang Mesir. Kalau kita menanyakan apakah Tuhan sudah berbicara kepada Musa sejak dia bayi sampai kemudian dewasa, Alkitab tidak menyebutkan itu. Tetapi kemudian ketika dia sudah dewasa, di dalam Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-11 dikatakan, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Dari firman ini kita tahu bahwa Musa tahu dia adalah anak dari seorang budak Ibrani yang diangkat anak oleh putri Firaun. Dia tahu dia adalah orang Ibrani, sehingga ketika dia dewasa, kemudian melihat orang Ibrani dalam perbudakan, dia tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya. Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-12, ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani
tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Musa merasa bahwa dia terpanggil untuk menolong akan saudara-saudaranya. Tetapi orang-orang Ibrani yang melihatnya menganggap bahwa kamu ini orang Mesir, kamu ini keturunan Fir'aun. Jadi siapa yang mengangkat kamu untuk menjadi pemimpin dan hakim atas kami orang Ibrani? Orang-orang Ibrani ini menolak Musa untuk menjadi pemimpinnya. Kemudian Alkitab menceritakan bahwa Musa lari ke tanah Midian karena takut ditangkap oleh Fir'aun. Dan di tanah Midian ini kemudian dia menikah. Dia menjadi menantu seorang imam di Midian yang bernama Yitro. Dia menikah dengan Rehulah Sipora dan kemudian memiliki anak yang bernama Gersom. Dan dari kisah ini kita belum tahu bahwa Tuhan akan berbicara kepadanya. Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Keluaran pasal yang ketiga. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Menarik sekali. Sekian puluh tahun Musa tidak pernah mendengar Tuhan berbicara. Sejak dia kecil di istana Fir'aun sampai kemudian dia dewasa. Setelah dewasa dan kemudian dia lari ke tanah Midian, kemudian dia punya anak. Dan Alkitab mencatat lama setelah itu, artinya ada waktu yang cukup lama. Bisa 10, 20, 30 tahun, bahkan 40 tahun. Kemudian Tuhan berbicara kepada Musa. Dan ketika Tuhan berbicara kepada Musa, Tuhan menunjukkan akan kedahsyatannya. Kita tahu bahwa sebagai seorang gembala, Musa terbiasa untuk mencari semak-semak untuk makan akan kambing dombanya. Sehingga dia biasa melihat akan semak duri. Sehingga ketika ada semak duri menyala tetapi tidak terbakar, maka itu menarik perhatiannya. Dan dia mencoba melihat-lihat, kemudian ada suara yang memanggil namanya 2 kali, "Musa, Musa." Indah sekali bagaimana Tuhan menunjukkan akan dirinya berbicara kepada Musa. Dan yang menarik adalah Musa langsung menjawab, "Ya Allah." Bagaimanapun dalam hati manusia ada kerinduan, ada pengenalan akan Tuhan.
Dia tahu yang dihadapinya ini adalah bukan sesuatu yang biasa, sehingga ketika ada suara yang memanggil namanya, dia spontan menjawabnya, "Ya Allah, ya Tuhan." Perjumpaan Musa dengan Tuhan ini menjadi awal yang indah dalam hidup Musa kemudian. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang kelima, lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Ayat yang keenam, lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ayat yang ketujuh, dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Dan kemudian Tuhan menyampaikan rencananya dalam hidup Musa. Kita tahu Tuhan punya rencana besar untuk orang Israel, untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan Musa adalah orang pilihan, orang yang sudah disiapkan untuk nantinya membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan tahu bahwa harus ada satu pengalaman ilahi kepada pemimpin bangsa yang bernama Musa. Tuhan menemui Musa dan berbicara kepada Musa. Dari pertemuan Musa dengan Tuhan kita tahu Tuhan masih berbicara pada zaman itu. Dan kita tahu bahwa kita menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang hidup, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Israel, dan kita adalah Israel rohani yang juga menyembah Dia di dalam nama Tuhan Yesus. Belajar apa dari hal ini? Mari relakan diri untuk Tuhan berbicara. Melalui cara seperti apapun, Dia akan menyatakan kehendaknya. Dan kalau Dia mau menyampaikan kehendaknya, biarlah kita ini mau dipakai oleh Dia. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.